Puncak arus balik Lebaran terjadi pada Senin malam. Sejumlah wilayah mengalami kepadatan baik dari gerbang tol Cikatama juga wilayah lainnya. Kakor Lantas Polri melakukan patroli bersama tim urai menggunakan sepeda motor meninjau langsung pergerakan arus balik Lebaran di jalur tol Jakarta Cikampek. Ditemukan berbagai hambatan saat arus balik. Salah satunya yakni di jalur kontraflow juga terdapat beberapa kendaraan yang mengalami gangguan dan berhenti di bahu jalan yang berdampak pada kepadatan arus lalu lintas. Namun karena ada hambatan, ya beberapa hambatan, ada bottleneck, ini juga mengakibatkan pelambatan sehingga tadi di kilometer 62, kemudian 66 pertemuan Cipularang Bandung, ini juga ada pelambatan yang mendapatkan gangguan, ya di bahu jalan tadi kita patroli juga ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan, ada juga masyarakat yang ingin menuntaskan kewajibannya yang nggak bisa diwakilkan, ya kemudian ada yang sudah kelelahan, jadi kita tadi himbau ya untuk yang lelah silakan istirahat di keluar exit tol Karawang Timur tadi ya, itu sudah tinggal 500 meter sebenarnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, pentingnya para pemudik tidak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika persediaan bahan bakar hampir habis. Harus mempersiapkan kegiatan mudik itu dengan baik. Saya barusan dapat informasi bahwa ada yang bensinnya habis gitu ya. Jadi kalau sampai Semarang ya keluar Semarang dulu ngisi bensin ya, atau keluar Cirebon ngisi bensin. Karena kalau mereka itu terus jalan, mereka nggak dikenakan charging tambahan, ya. Keluarlah dulu sana sambil istirahat, sambil makan, dan dengan itu dilakukan, maka rest area dan juga katakan yang menghalangi di bahu jalan itu tidak terjadi. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa istirahat penting untuk tidak letih ya, tapi kalau kita memanfaatkan mampir di kota-kota itu, kita restnya lebih panjang, bisa mungkin ngopi dan sebagainya, tentu ini membantu apa yang dilakukan malam ini. Sementara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan, menyusul kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang dikeluarkan Menko PMK menjadi evaluasi tambahan agar para pemudik tidak pulang secara serentak. Walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini H+3 dan H+2 dari sisi pengelolaan yang ada jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFH. Tentunya pelaksanaan mudik tahun ini menjadi evaluasi ke depannya untuk tahun berikutnya. Masyarakat berharap mudik akan tetap nyaman dan juga aman. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, puncak arus balik Lebaran terjadi pada Senin malam tadi. Baik dari Kementerian Perhubungan maupun kepolisian mengklaim mudik tahun ini berjalan baik meski ada beberapa titik kemacetan. Lalu bagaimana sebenarnya evaluasi mudik di tahun ini dan bagaimana sebenarnya para pemudik melakukan perjalanan ini agar tetap aman dan juga nyaman? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini yang sudah hadir di studio. Ada Mas Anjar Leksana yang merupakan praktisi otomotif. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Anjar. Waalaikumsalam Mbak. Ya, dan juga ada melalui sambungan Zoom, sudah ada Marketing and Communication Department Head Jasa Marga, ada Mbak Faiza Riani. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Faiza. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti dan Mas Anjar.
Ya, saya tahu betul begitu ya, Jasa Marga, polisi, dinas perhubungan ini benar-benar lagi sibuk banget nih beberapa hari terakhir begitu, bahkan sampai semalam ya Mbak Faiza. Mbak Faiza, ini kan di Cikatama semalam ini merupakan puncak arus balik begitu ya, bahkan padat sekali. Nah, dari Jasa Marga ini pantauan arus balik hingga hari ini bahkan semalam sudah berapa banyak kendaraan yang sudah terpantau kembali ke Jakarta, Mbak Faiza? Iya, betul Mbak Disti, memang kemarin, di hari Senin kami mencatat peningkatan yang cukup signifikan, khususnya di jalan tol Jakarta Cikampek, yang memang sebenarnya bebannya ini tidak hanya yang disebutkan tadi gitu ya, itu melalui gerbang tol Cikampek Utama. Tapi memang kami mencatat, adanya, pertemuan lalu lintas gitu ya, dari arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama dan juga dari arah Bandung Mbak Disti gitu ya, ini ada gerbang tol Kalihurip Utama. Nah, memang dari 2 gerbang tol ini kami mencatat kemarin merupakan, arus mudik tertinggi gitu ya, yang merupakan, puncak di tanggal 15 April. Ini kami mencatat sekitar 162.000 kembali, dari arah timur gitu ya, dari kedua gerbang tol tersebut. Ini meningkat 198% dari normal. Nah, ini yang kami catat angkanya dari, kemarin jam 6 pagi sampai dengan hari ini jam 6 pagi gitu. Nah, untuk secara keseluruhan kami memang mencatat adanya pergerakan dari 4 gerbang tol utama Jasa Marga, yang merupakan, menjadi tujuan, para pemudik, yaitu gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Cikampek Utama tadi, lalu gerbang tol Ciawi yang dari arah Puncak dan juga gerbang tol Cikupa yang dari arah Merak. Nah, dari 4 gerbang tol ini kami mencatat, dari 10 sampai 18 April, mendatang gitu ya, akan ada sekitar 1,8 juta kendaraan yang akan kembali ke Jabotabek. Nah, sampai dengan kemarin di 15 April itu kami mencatat baru 1,2 juta kendaraan yang kembali gitu ya. Jadi masih ada sekitar 600.000 dan ini sekitar 34% dari total prediksi kami Mbak Adisti. Jadi kami melihat, untuk arus balik ini masih bergerak gitu ya Mbak, tapi sampai saat ini Jasa Marga mencatat, lalu lintas tertinggi terjadi pada kemarin itu sejumlah 162.000 yang ke arah, yang merupakan, kendaraan lalu lintas dari arah timur menuju arah Jakarta. Demikian Mbak Adisti. Oke, luar biasa. Jadi memang puncak arus baliknya itu memang sudah terjadi kemarin begitu ya sampai malam tadi. Tapi ternyata masih banyak juga nih yang berencana untuk balik ke Jakarta, Jabodetabek ini mungkin baru hari ini juga ya Mbak Faiza ya. Betul, betul Mbak. Ya, Mbak Faiza, ini kan kalau kita lihat ya sepanjang arus mudik kemudian arus balik ini kan dari pihak kepolisian juga Jasa Marga ini sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas one way kontraflow. Ini evaluasinya terbukti efektif tidak untuk mengurai kemacetan? Ya, Mbak Disti, jadi memang, Jasa Marga pada prinsipnya mendukung rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian, baik itu yang kemarin, berlangsung di, jalan tol Trans Jawa maupun di jalan tol, Jakarta Cikampek itu sendiri gitu ya. Memang ada, skema kontraflow dan juga one way yang, dilaksanakan gitu ya. Memang ini, kami dari Jasa Marga menambah, jumlah petugas dan juga, perambuan dan sarana prasarana, dan memang, kami juga, melakukan gitu ya, penyiapan infrastruktur sendiri untuk kontraflow. Di antaranya kami memang memasang reflektor two sides gitu ya, jadi ada 2 sisi reflektor yang bisa meningkatkan awareness pengguna jalan untuk bisa masuk ke kontraflow. Lalu kami juga memasang paket perambuan gitu ya, ada, di setiap 5 kilometer yang isinya adalah bahwa lalu lintas ini adalah 2 arah, lalu ada rambu batas kecepatan ini 60 kilometer per jam, lalu dilarang mendahului, ada warning lamp juga, dan juga ada rambu peringatan bahwa lajur kontraflow ini hanya untuk kendaraan kecil gitu ya. Nah, kami juga menempatkan traffic cone, ini antar traffic cone-nya adalah 10 meter, di mana setiap 2,5 kilometer kami memasang water barrier yang lebih rapat untuk bisa menertibkan kendaraan untuk kembali, ke jalurnya gitu ya, karena takutnya ada yang terlalu kanan atau terlalu ke kiri. Nah, memang, kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian yang menyediakan safety car dalam bentuk, mobil PJR, yang memang akan memandu kecepatan itu sesuai dengan seharusnya gitu ya, itu di 60 kilometer per jam. Nah, memang infrastruktur kontraflow yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian dan juga, pihak Jasa Marga ini, harus didukung gitu ya, Mbak Disti, dengan keselamatan berkendara, perilaku berkendara dari pengguna jalan itu sendiri. Nah, memang kami melihat kemarin evaluasinya, masih banyak tadi disebutkan, bahwa, ada
kondisi darurat gitu ya, yang memang harus melakukan berhenti di kontraflow sehingga mereka berhenti di bahu bagian dalam. Nah ini cukup menjadi cukup menjadi titik kepadatan juga kemarin gitu ya, karena memang seharusnya di lajur kontraflow itu harus dipastikan kendaraan maupun pengendaranya dalam kondisi prima gitu. Jadi untuk yang lelah atau mengantuk itu kami sarankan, kami imbau untuk tidak masuk ke lajur kontraflow tapi mengambil lajur normal untuk menggunakan fasilitas rest area. Karena seperti kita tahu jika sudah masuk ke lajur kontraflow, ini kita tidak bisa mampir untuk menggunakan fasilitas rest area Mbak Adisti gitu ya. Lalu kami juga mengimbau ketika sudah masuk kontraflow ini agar tetap di lajurnya, tidak mendahului satu sama lain dan tidak yang lebih parah gitu ya Mbak untuk menyeberang ataupun memutar balik gitu ya. Nah ini juga kemarin beberapa pada saat kondisi lalu lintas searah baliknya itu terlihat padat gitu ya Mbak. Ini ada yang melakukan putar balik juga. Nah ini juga membahayakan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain di arah sebaliknya gitu ya. Nah kami juga imbau untuk pengguna jalan yang mengalami kondisi darurat pada saat di lajur kontraflow agar menepi ke bahu jalan sebelah kiri atau bahu dalam, lalu hubungi One Call Center Jasa Marga di 14080 untuk mendapatkan bantuan petugas karena kami memang menambah jumlah petugas seperti derek dan layanan jalan tol atau mobile customer service ini di titik-titik yang menjadi rekayasa lalu lintas termasuk kontraflow. Mungkin seperti itu Mbak Adisti. Oke, kalau kita lihat ya dari Jasa Marga, kemudian dari kepolisian begitu ya yang sudah memang mengatur lalu lintas, sebenarnya kalau saya melihat sih sudah all out betul begitu ya. Bahkan tadi Mbak Faiza juga sudah menjelaskan begitu lengkap dan jelas bagaimana infrastruktur ketika kebijakan kontraflow ini diberlakukan. Bahkan tidak boleh. Tadi ada juga yang bilang Mbak Faiza mengatakan bahkan ada yang putar balik. Nah evaluasi dari Mas Anjar sendiri melihat di arus mudik dan juga arus balik di tahun 2024 ini seperti apa? Kalau menurut saya juga pemudik ya Mbak ya. Jadi pemudik juga ya pemudik kemarin. juga kemarin kan jalan secara infrastruktur dan kelengkapan sudah saya sangat mengapresiasi dari Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait seperti Jasa Marga dan kepolisian. Itu semuanya udah all out. Yang memang jadi catatan adalah pemudiknya sendiri. Literasi keselamatan berkendara kita memang terbilang kurang ya. Gitu. Masih banyak green driver yang mentalitasnya berkendara sembarangan, kadang kita belok kanan tanpa pakai sen gitu kan. Ambil bahu jalan, padahal itu kan haknya orang lain ya ketika darurat. Seperti itu banyak sekali hal-hal yang menurut saya dari secara mentalitas dan psikologi kita kurang siap sebagai pemudik. Itu catatan bagi kita sendiri. Jadi memang harus disosialisasikan bahwa mudik tahun depan memang harus digalakan bagaimana sih membawa mobil yang aman, bagaimana terutama mentalitas kita ya, mentalitas kita bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pada keluarga kita sendiri, juga akhirnya kalau kita udah bertanggung jawab, kita akan respect atau menghormati pengguna jalan lain juga gitu. Masalahnya itu kayak tadi banyak bus-bus juga yang saling menyerobot gitu kan, banyak juga yang menggunakan hazard sembarangan di jalan, itu kan padahal membahayakan diri kita sendiri juga membahayakan pengguna jalan lain gitu kan. Padahal hazard itu kan fungsinya untuk darurat, berhenti dan menepi, sudah titik. Bukan untuk kendaraan pribadi yang bergerak. Itu hukumnya menurut saya ya haram kan penggunaan hazard. Kemudian jaga jarak aman juga itu perlu dilakukan gitu Mbak. Ini kan yang kabar duka juga yang pada saat arus mudik dan juga arus balik begitu ya. Arus mudik itu pada saat travel gelap dalam tanda kutip ini Grand Max sampai 12 orang meninggal dunia di lokasi kejadian begitu pada saat kebijakan kontraflow diberlakukan dan ternyata diusut polisi mengungkap, KNKT mengungkap ternyata pengemudi travel tersebut bekerja melebihi waktu, overtime, kelelahan sampai microsleep. Ini bagaimana ini? Nah, kalau kita melihat, ya pertama saya ucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang kemarin korban. Dan kemudian kalau kita melihat data dari KNKT, Komisi Nasional Transportasi Keselamatan, mereka menyebutkan bahwa memang kelelahan ya Mbak ya. Tapi kalau kita dilihat lagi dari sisi teknis mobil itu sendiri, kemarin mobil yang kejadian kemarin itu kan jenisnya minibus. MPV minibus. Kalau data pabrikan, mobil itu maksimal dipakai oleh 9 jumlah penumpang. 9 penumpang, itu maksimal? Maksimal. Nah kalau kemarin itu 12 artinya melebihi. Over capacity.
Terus kemudian kalau kita lihat lagi mobil yang kemarin, itu ternyata daya tampungnya, muatannya itu 720 kg. Dan ternyata Itu penumpang dan barang. Nah, kita harus menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari KNKT, apakah terjadi overload atau tidak. Kita harus menunggu lebih detail. Nah, tapi kalau misal terjadi overload, itu yang sangat membahayakan, gitu kan. Overload itu artinya, iya beban mobil lebih, kinerja suspensi jadi tidak optimal, jadi tidak standar lagi. Terus mobil satu gampang oleng kalau kita overload. Terus kinerja pengereman jadi lebih panjang gitu kan. Harusnya misal 30 meter kita udah bisa berhenti, itu masih 50 meter masih belum berhenti karena overload tadi. Terus kemudian koreksi setir ketika terjadi overload itu makin susah loh Mbak. karena berat kali ya. Iya mungkin bebannya berat, ya itu koreksi setir harusnya kita misal mau belok kanan gitu kan, misal mau nyalip gitu kan. Kita jadi over jadinya. Gitu. Bahkan bisa terjadi oversteer, understeer kayak gitu Mbak. Gitu kan. Nah itu bahaya-bahaya yang menurut saya perlu disosialisasikan sebagai bagian dari evaluasi mudik Tahun depan. Tahun depan juga diperhatikan lagi gitu. Oke, itu saja sudah apa ya, kelebihan muatan harusnya cuma 9 orang, begitu Iya. diisi 12 orang. Belum lagi kemudian apa ya, biasanya kan kalau mudik tuh banyak banget bawaannya, bahkan kardus-kardus itu betul, Mbak. saya tidak bisa membayangkan di dalam Iya. seperti apa begitu ya. Harusnya kalau mobil itu misal 720 kg gitu, misal diisi dengan 9 orang, itu kapasitas maksimal orang dewasa katakanlah ya. Itu bobotnya orang itu akumulasi katakanlah 500 kg. Artinya mobil itu mampu menampung 220 kg saja. Nah, kita harus nunggu hasil investigasi dari KNKT nih, apakah ada indikasi overload atau tidak. Oke, ini juga yang kemarin juga sempat ada juga apa namanya, itu gara-gara mau ganti ban, sedang mengganti ban, kemudian di bahu jalan ditabraklah dari belakang dan ada satu penumpang yang memang berada di luar kendaraan dan akhirnya meninggal di lokasi. Nah ini hal-hal semacam ini, teknis semacam ini yang ternyata pengetahuan ini tidak tersampaikan dengan baik begitu. Kita apa masih yang perlu kurang literasi ya untuk keamanan itu ya. Kalau di situ sebenarnya kalau misalnya kita harus darurat ya pastikan satu hazard dulu, nyalakan hazard. Kemudian setelah hazard sudah aman, kita pasang segitiga pengaman, bisa 30 meter atau 50 meter ya, gitu. Tergantung kondisi juga gitu kan. Kalau memang bawa banyak penumpang, kalau memang harus di dalam, ya di dalam. Tapi kalau lebih aman lagi sebetulnya di luar semua. Takutnya ada tubrukan dari belakang atau kejadian yang tidak diinginkan kan. Semua penumpang di luar dan perbaikan. Kalau misal butuh bantuan bisa kontak Jasa Marga atau pengelola tol terkait kan. Itu bisa dilakukan. Memang hal-hal gitu memang harus ditekankan kan sih. Lebih banyak dari dan cuma dari kita aja, dari pemerintah semuanya berkontribusi memberikan apa ya, edukasi terkait berkendara yang bertanggung jawab dan kesiapan mental kita supaya mudik itu ya aman, karena mudik itu kan sesuatu yang menurut saya krusial. Kita bawa keluarga, bawa nyawa. Kita nggak peduli, hanya peduli pada diri kita sendiri, tapi juga pengendara lain gitu kan. Kalau saya yakin kalau kita saling respect, saling menghormati pengguna jalan lain, insya Allah saya yakin itu lancar dengan kondisi infrastruktur yang sekarang. Jadi Anda melihat memang kesadaran untuk keselamatan berkendara di masa mudik dan juga arus balik ini masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Bahkan Mbak, contohnya lagi misal banyak ya orang yang tidak ngeh bahwa ketika mobil diisi penumpang itu disesuaikan dengan jumlah seat belt atau sabuk pengaman. Itu masih banyak orang yang harusnya misal mobil 7 penumpang 7 seater diisi 9 atau bahkan 10. Yang penting, mobil saya muat kok gitu. Padahal literasi yang seperti itu harusnya diberikan misal minimal dari dealer dulu. Ketika kita membeli sebuah kendaraan gitu kan Mbak. Kita memberi, tenaga penjual menyampaikan bahwa Pak atau Ibu mobil ini adalah mobil LMPV misalkan. 7 penumpang, ini seat beltnya ada 7. Seharusnya mobil ini dipakai oleh 7 orang. Terus tidak berlebihan. Terus kapasitas muatannya, biasanya kalau jenis LMPV itu ada sekitar 550 sampai 600 kg. Nah itu harus dikasih tahu ke masyarakat. Jadi masyarakat minimal tahu bahwa oh ini mobil saya
punya daya tampungnya segini. Jadi kira-kira saya mau bawa barangnya tuh seperti apa, sebanyak apa gitu kan. Sampai ada yang bawa-bawa kardus di atas tuh. Biasanya kan itu adalah identik kalau mudik itu pasti bawa-bawa kardus. Pakai terpal di Iya, pakai atas. terpal. Itu Itu bahaya sekali bahaya ya. sekali Mbak gitu. Sebenarnya ada aturannya juga kan. Maksudnya kalau kayak amannya kita pakai roof box gitu kan. Roof box itu kan kalau misal di kendaraan MPV gitu kan, 7 seater, itu roof box itu ada daya tampung maksimal 70 sampai 73 kg. Nah, kalau lebih ya itu bisa deformasi mobil, bentuk ambles gitu kan. Kedua, kemudian bisa oleng juga gitu kan. Itu kayak gitu, Mbak. Itu yang mungkin harus terus disosialisasikan, digalakan. Termasuk juga biasanya yang hanya sadarnya itu biasanya yang pakai safety belt di penumpang di depan sama pengemudi, sementara di belakang itu kan ada safety belt. Betul. Dan jarang sekali orang yang pakai safety belt di penumpang belakang begitu ya. Mbak, betul. Harusnya kalau safety beltnya 7, dipakai semuanya 7. Bukan hanya penumpang di baris pertama ya, pengemudi dan penumpang pertama. Jadi harusnya semua komplit supaya aman kalau misalnya ada terjadi pengereman mendadak gitu. Ya kita tetap aman, tidak terlempar kemana-mana gitu, Mbak. Selain ya juga bisa dikatakan literasi yang kurang dan juga pengetahuan yang kurang dari pengemudi, kemudian juga keluarga yang ingin mudik dan juga arus balik ini, tentu saja harus ada sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang harus digalakkan lagi, harus ditingkatkan lagi. Nah ini juga kan yang menjadi sorotan adalah ketika mengemudi itu jangan sampai kelelahan. Ketika memang sudah kelelahan, memang tol ini memang menyediakan rest area, begitu ya. Tapi kemudian yang juga menjadi masalah adalah rest area ini kerap menjadi titik kemacetan di jalan tol. Lalu bagaimana Jasa Marga mengantisipasi hal ini dan imbauannya kepada warga dan juga para pengemudi dalam menggunakan rest area seperti apa? Jangan dijawab dulu, Mbak Faiza. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi membahas evaluasi arus mudik dan juga arus balik yang bisa dikatakan angka pemudik di tahun ini yang menggunakan jalur tol ini sangat meningkat begitu. Masih bersama saya ada pengamat otomotif, ada Mas Anjar, kemudian dari Jasa Marga juga ada Mbak Faiza. Mbak Faiza, ini kan kalau kita lihat ya kena macet juga di jalan tol begitu kan, faktor kelelahan menjadi pasti lelah lah ya, siapa yang nggak lelah begitu di arus mudik kali ini. Nah ini rest area ini memang sudah disiapkan di jalur tol, namun rest area ini kerap menjadi titik kemacetan di jalan tol. Nah bagaimana Jasa Marga mengantisipasi hal ini dan imbauan Jasa Marga untuk para pengemudi dalam menggunakan rest area seperti apa? Apakah memang ada waktunya 15 menit atau 30 menit, seperti apa Mbak Faiza? Ya, Mbak Disti, dapat kami sampaikan memang kami memahami gitu ya, bahwa dalam berkendara jauh apalagi mungkin perjalanan yang menerus gitu, pengguna jalan memang butuh istirahat untuk bisa fit kembali dalam berkendara. Nah, kami pantau sejak kemarin pada saat arus mudik maupun balik ini masih banyak pengguna jalan yang beristirahat ataupun berhenti di bahu jalan gitu ya. Sementara tadi Mas Anjar juga bilang gitu bahwa bahu jalan ini haram hukumnya gitu ya. Memang diperuntukkan hanya untuk kondisi darurat atau keadaan darurat. Nah memang kami juga bersama pihak kepolisian kemarin ketika rest area ini penuh, kami lakukan pastinya buka tutup rest area berdasarkan diskresi kepolisian. Nah memang ketika rest area ini dilakukan buka tutup, pengguna jalan memilih untuk berhenti di bahu jalan untuk parkir gitu ya Mbak Disti, dan masuk ke rest area dengan berjalan kaki. Nah hal-hal ini tidak hanya membahayakan gitu ya, tapi juga mengurangi lajur yang bisa digunakan oleh pengguna jalan lain gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi ini yang mengakibatkan juga tadi Mbak Disti sebutkan bahwa adanya titik-titik kepadatan yang menjelang rest area itu sendiri. Nah di sini memang kami di dalam rest area itu kami melakukan kapasitas parkir itu dimaksimalkan dengan mengatur flow kendaraan. Jadi pada saat periode arus mudik dan balik ini kapasitas parkir di dalam rest area ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan periode normal gitu Mbak Risti. Nah selain itu kami juga menambah jumlah fasilitas seperti penambahan toilet fungsional hingga 600 bilik. Nah ini kami berharap dengan penambahan ini pengguna jalan dapat bisa dengan cepat menuntaskan gitu ya kebutuhannya di dalam rest area sehingga dapat bergantian dengan pengguna jalan tol yang lainnya. Nah ini termasuk kami juga mengimbau pengguna jalan untuk bisa maksimal menggunakan rest area itu selama 30 menit dan memang untuk
makanan dan mungkin minuman untuk perbekalan ini bisa dilakukan take away daripada makan di tempat gitu ya Mbak Adisti. Nah memang untuk terkait dengan tadi di bahu jalan dan sebagainya ketika dilakukan rest area penutupan, nah ini kami imbau untuk bisa melakukan istirahat di rest area selanjutnya, ataupun jika rest area selanjutnya penuh, ini yang mungkin pengguna jalan masih banyak belum tahu Mbak Adisti gitu ya, cenderung di tarif jalan tol Trans Jawa ini memang diberlakukan sesuai dengan tarif perjalanan yang ditempuh. Jadi misalnya pengguna jalan kami imbau untuk bisa keluar ke akses-akses tol terdekat gitu ya, mencari SPBU terdekat gitu ya untuk keluar akses tolnya. Lalu mungkin ada kuliner lokal untuk bisa dinikmati gitu ya Mbak Adistia. Nah ini yang kami imbau untuk bisa keluar akses tol terdekat, karena tidak perlu khawatir untuk tarif tol Trans Jawa itu tidak akan dibayarkan sama 2 kali Mbak Adisti. Jadi gitu, karena memang tarif ini diberlakukan untuk sesuai dengan perjalanan yang ditempuh. Jadi pengguna jalan tidak perlu khawatir, karena biasanya pengguna jalan ini takut bayar Mbak. lagi. Betul, ketika udah di dalam jalan tol itu kesannya kalau nanti saya keluar gitu ya, Bayar ini lagi nanti dong. masuk lagi bayar lagi dong gitu ya. Jadi maksain nih untuk bisa berhenti di bahu jalan, terus mungkin apa namanya istirahat sebentar gitu ya Mbak Adisti, yang dimana itu jadinya mengganggu pengguna jalan tol lain yang memang membutuhkan bahu jalan untuk keadaan darurat yang sebenarnya gitu. Dan hal ini kan memang juga nantinya akan menghambat petugas yang akan membantu kondisi darurat tadi gitu ya Mbak, karena tidak bisa melewati bahu jalan yang digunakan untuk parkir pada saat mau beristirahat gitu. Nah ini yang kami imbau berkali-kali Mbak untuk bisa memastikan kondisi kendaraan, kondisi pengemudi dalam kondisi prima gitu ya. Jangan ragu untuk gunakan akses-akses keluar tol untuk bisa beristirahat di rest area di luar tol gitu ya, termasuk dalam pengisian bahan bakar. Ini juga kami melihat nggak hanya istirahat nih Mbak Adisti gitu ya, itu rata-rata kemarin kebanyakan kehabisan bensin, betul. Nah ini yang kami juga bekerja sama sebenarnya sama Pertamina untuk bisa melakukan pengantaran layanan bensin dengan menggunakan motoris Mbak Adisti gitu ya. Tapi memang ini hanya di sekitar rest area yang dikelola Jasa Marga, dan juga itu untuk lokasi yang masih dalam jangkauan rest area gitu. Nah ini memang pengguna jalan bisa telepon di nomor 14080, ini adalah call center Jasa Marga yang bisa membantu pengguna jalan untuk bisa tadi ya melayani kira-kira kebutuhannya seperti apa, terutama untuk pengguna jalan yang sudah dekat rest area dan kehabisan bensin. Namun balik lagi, karena layanan BBM motoris ini juga terbatas di setiap rest area, Mbak Aristi, kami pastikan untuk pengguna jalan untuk bisa memastikan kecukupan bahan bakarnya selama perjalanan. Jadi ketika mampir di rest area nih Mbak, itu kalau bisa gitu ya, sekalian aja langsung isi bensin gitu ya, untuk bisa karena kita nggak pernah tahu di depan kondisi lalu lintasnya seperti apa, karena sangat dinamis. Mungkin seperti itu Mbak Adisti. Ya termasuk juga saldo elektroniknya juga dipastikan harus cukup begitu ya, karena kan udah jelas tarifnya ya. Iya, salah satu contohnya memang di gerbang tol Cikampek Utama sendiri, kalau kita bisa lihat perbandingan gitu ya Mbak, dari 5 gardu tol gitu ya, mungkin 3 gardu tol sepanjang arus balik ini mengalami saldo kurang. Nah kenapa? Karena memang perjalanan dari Semarang ke arah Jakarta ini, saldo itu minimal harus disiapkan 500.000 Mbak, karena dari gerbang tol Kalikangkung sampai gerbang tol Cikampek Utama itu tarifnya adalah 421.500. Nah ini memang pengguna jalan mungkin masih banyak yang kaget Mbak gitu ya, karena kan ini membayar beberapa jumlah membayar tarif jumlah jalan tol yang dilewati gitu ya sepanjang dari Semarang ke Jakarta. Nah ini kami minta tolong pastikan untuk bisa kecukupan saldo uang elektronik, karena ini akan menghambat antrian di gerbang tol juga gitu ya, yang semula mungkin bisa kita transaksikan 3-5 detik, ini bisa hitungan menit gitu ya Mbak, di 2-3 menit. Nah ini kami mohon kerjasama pengguna jalan untuk bisa memastikan kecukupan saldo e-tolnya. Oke, jadi harus cukup saldo elektroniknya, kemudian juga tadi dikatakan bensinnya juga harus dipastikan cukup, jangan sampai seperti kasus kemarin ada kehabisan bensin di tengah jalan tol begitu kan, itu juga menghambat pengguna jalan lain pastinya. Nah ini juga yang menarik adalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kondisi dari pengemudi tadi yang dikatakan siapa sih yang nggak lelah, siapa sih yang nggak ngantuk, apalagi perjalanan mudik begitu panjang, macet begitu ya. Nah tetap harus fokus, ada rest area tadi juga disebutkan Mbak Faiza, ya 30 menit lah supaya juga orang lain juga pengguna jalan lain juga kebagian. Nah bagaimana bisa mengantisipasi
jangan sampai micro sleep, jangan sampai fatigue, jangan sampai kelelahan. Apa yang harus dipastikan? Apalagi ada sistem one way, kontraflow, itu harus fokusnya harus benar-benar tinggi sekali, Mas Anjar. Jadi kalau misal kita mudik gitu kan, seharusnya kita sudah siapkan diri kita sendiri minimal 7-8 jam istirahat atau tidur yang optimal. Sebelum perjalanan. Sebelum perjalanan gitu kan. Kalaupun misal, contoh lagi kalau misal ngantuk gitu kan. Kalau saya sendiri tuh contohnya bisa mengurangin asupan karbo. Terlalu banyak karbo itu membuat gula darah itu naik. Ya, hasilnya ngantuk gitu. Walaupun kita udah istirahat tapi ngantuk. Kita kurangi asupan karbo, ya bolehlah sedikit, banyakin protein, vitamin dan lain-lain. Atau bisa sediakan kopi untuk mencegah hal ngantuk. Terus kita sebaiknya juga istirahat setiap 4 jam berkendara. Jadi setiap 4 jam harus ke rest area gitu. Betul. Istirahat itu juga seperti Mbak Fauzia, saya setuju 30 menit. Selain satu gantian dengan orang lain, itu bisa juga kalau kita kelebihan istirahat, itu malah badan kita makin lelah loh Mbak. Passion kita mengemudi itu jadi turun. Gitu. Kalau kelebihan, sebaiknya memang optimalnya 30 menit kita rehat, kalau mau sholat itu bisa segar kembali. Jadi itu bisa mengurangi rasa lelah, rasa ngantuk. Gitu. Lebih baik lagi kalau ada pengganti. Gantian. Kita ada saudara gitu kan, atau istri gitu kan, kita gantian gitu kan. Terus kalau kita sendiri gimana? Ya udah 4 jam kita disiplin untuk istirahat. Toh di posko di rest area itu banyak loh posko siaga yang disiapkan oleh beberapa pabrikan otomotif untuk kita istirahat. Bahkan ada kursi pijitnya juga ya kan? Betul, ada makanan, ada AC-nya. Itu gratis loh Mbak. Kita bisa ngecek juga kalau mobilnya sesuai dengan brandnya yang disediakan. Nah itu dimanfaatkan. Gratis. Itu dimanfaatkan, bisa ngecek mobil, ngecek tekanan, ngecek mesin dan lain-lain. Kalau ada problem, mungkin diarahkan ke bengkel terdekat. Gitu. Kalau misal nggak ada, ya udah jalan lagi. Terus yang penting lagi adalah mungkin bagi evaluasi buat pengguna bus, PO bus. Nah beberapa kasus kecelakaan berdasarkan data KNKT kemarin kan ternyata supirnya kan yang bermasalah kan. Kelebihan waktu kerja. Iya, terus ada lagi kasus lagi di KM berapa tuh, 300 sekian. Ternyata menurut KNKT supirnya cuma satu, harusnya ada cadangan. Oh, supir cadangan. Iya, dan mungkin. itu wajib nggak sih sebenarnya kalau misalkan. Baru imbauan ya sekarang ya. Okay. Mudah-mudahan ke depan ini jadi notis bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi stakeholder terkait. Ke depan mungkin diwajibkan ya. Kalau khusus untuk musim mudik sekian ratus kilometer gitu kan, pengguna bus atau PO bus itu diwajibkan membawa 2 driver untuk ganti-gantian gitu kan. Ya kalau kita ngelihat kan kalau contohnya pesawat kan ada pilot dan co-pilot kan. Ya. Skillnya mereka berdua kan sama bisa menerbangkan. Nah bus juga harusnya begitu. Gitu. Kemarin kasus itu kan ternyata sudah ada cadangan tapi ternyata bisnya mengalami kendala jadi supir cadangannya itu dipakai untuk bus yang lain. Jadinya sendirian. Dan mungkin kelelahan, faktor lain-lain. Jadinya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi memang harus itu kesadaran untuk lagi-lagi bertanggung jawab membawa gitu. Itu perlu disosialisasikan terus gitu. Gitu. Dan itu yang harus ditingkatkan ya, sosialisasi soal keselamatan berkendara dan juga termasuk tadi yang dikatakan sama Mas Anjar, bagaimana kita juga harus disiplin tertib sama pengguna jalan. Jadi jangan semaunya aja begitu ya. Iya, karena kan mengemudi itu full time job, Mbak. Banyak orang nggak ngeh bahwa mengemudi itu ya sepenuhnya mengemudi, tidak untuk melakukan hal yang lain gitu. Tidak sambil ngapain-ngapain lah gitu kan. Boleh kita ngobrol untuk menjaga supaya nggak ngantuk. Ngantuk. Bisa setel musik gitu kan. Atau bagi yang muslim banyakin sholawat. Zikir. Itu boleh, nggak masalah. Itu justru menenangkan hati, kita jadi pikiran terjaga gitu kan, fokus. Kalau misalnya ada provokasi kendaraan di depan gitu kan, apalagi yang green driver, kayak Land Rover yang kendaraannya udah pelan gitu kan, tapi ngambil lajur yang paling kanan gitu kan, harusnya itu untuk cepat kan. Nah itu yang masih kita banyak loh kemarin yang mudik, pengemudi green driver yang melakukan itu, Land Rover, itu banyak sekali Mbak. Jadi kita semua harus lagi-lagi mensosialisasikan gitu kan. Dan mentalnya juga memang harus kita mau mudik dan juga balik lagi ini dalam kondisi yang selamat ya sampai tujuan. Itulah yang kemudian penting sekali. Nah itu saya kemarin juga di Simpang Gentong juga sempat macet itu gara-gara mobilnya tuh nggak bisa nanjak.
Iya, Itu juga kondisi mobil juga harus dipastikan Iya. benar-benar prima ya. harus prima gitu kan. Kalau mau aman kendaraan pribadi udah, kalau mau aman bawa ke bengkel resmi. Sudah pasti itu pengecekannya komprehensif gitu. Karena kalau kita secara pribadi ada beberapa komponen yang kelewat gitu, misal kaki-kaki bocor lah atau ternyata ada cairan yang rembes itu kadang kita nggak nge. Memang paling aman ke bengkel resmi. Tapi kan kos lebih kan gitu. Ya nggak masalah, memang mudik itu Memang ya, harus menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan segala dananya, sesuatunya semuanya gitu. juga harus Karena benar-benar. keselamatan dan nyawa itu tidak bisa digantikan dengan materi, ya kan? Itu yang mungkin masyarakat harus disadari bahwa oke nggak masalah lah mudik itu memang pasti keluar duit banyak, pasti. Kalau nggak mau keluar duit banyak di rumah aja. Di rumah aja Nggak usah jangan mudik. Nah itu dia. Terakhir Mbak Faiza, apa yang ingin disampaikan oleh Jasa Marga kepada para pemudik yang belum pulang dan untuk memastikan perjalanan mereka ini tetap aman dan juga selamat sampai ke tujuan supaya bisa bekerja kembali. Silahkan Mbak Faiza. Ya, Mbak Disti, jadi tadi meneruskan dari Mas Anjar gitu ya, kami memang mengingatkan pengguna jalan yang saat ini dalam perjalanan ataupun yang masih mau mempersiapkan perjalanannya, ini untuk bisa memastikan sekali lagi yang paling penting adalah kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima dan layak jalan gitu ya. Karena nggak hanya cukup pengemudinya, Mbak Disti gitu ya, kendaraannya pun juga harus layak jalan gitu ya, terutama kalau kendaraan-kendaraan ini yang sudah diprediksi akan perjalanan jauh gitu. Kami melihat kemarin di gerbang tol Cikampek Utama dan jalan tol Jakarta Cikampek itu karena memang merupakan tujuan dari pemudik dan dalam arus balik ini gitu ya. Kami melihat kendaraan-kendaraannya bermasalahnya di jalan tol Jakarta Cikampek nih Mbak Adisti gitu ya. Mungkin udah dari perjalanan dari Surabaya, dari Semarang gitu ya. Mesin panasnya, habis bensinnya gitu. Nah, ini ada di jalan tol Jakarta Cikampek gitu. Nah, jadi kami minta tolong untuk pastikan kendaraan yang dibawa dalam perjalanan jauh ini memang dipastikan layak jalan gitu ya, termasuk pengendaranya yang tadi sudah lebih expert Mas Anjar menjelaskan bagaimana tips-tips gitu ya untuk berkendara yang aman dan selamat. Nah, memang kami juga pastikan minta pengguna jalan untuk pastikan kesiapan perbekalan gitu ya. Ini untuk jaga-jaga rest area ditutup, rest area penuh gitu ya, sudah punya perbekalan yang cukup untuk dalam perjalanan. Lalu yang pasti pastikan kecukupan yang tadi sudah saya sampaikan, kecukupan BBM dan juga kecukupan saldo uang elektronik gitu ya untuk tidak mengganggu baik itu di lajur ataupun di antrian gerbang tol. Nah, gunakan waktu dengan bijak dengan tidak berlama-lama di rest area, maksimal 30 menit agar dapat bergantian dengan pengguna jalan yang lain dan juga mendapatkan istirahat yang cukup dan tidak berlebih gitu ya. Tadi kalau saya menyimak dari Mas Anjar untuk bisa lebih cukup dalam melanjutkan perjalanannya. Nah, kami ingatkan untuk pengguna jalan ataupun masyarakat yang sampai hari ini belum pulang, Mbak Adisti gitu ya, mungkin yang masih bisa menunda perjalanannya, ada kelonggaran waktu, kami bisa menyarankan masih berangkat nanti gitu ya, ini bisa memanfaatkan potongan tarif tol yang diberikan oleh Jasa Marga dan juga badan usaha jalan tol lainnya di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Ini potongan tarifnya sebesar 20%, diberlakukan nanti mulai 17 April itu di jam 5 pagi sampai dengan di 19 April jam 5 pagi gitu ya. Ini untuk perjalanan menerus gitu ya, terutama untuk perjalanan yang memang itu adalah berasal dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Jadi hanya untuk perjalanan itu pengguna jalan di periode itu mendapatkan potongan 20%. Jadi lumayan kan Mbak Adisti, udah perjalanannya nggak sepadat saat ini yang diprediksi sudah dari kemarin betul ya. Sudah diprediksi jadi puncak gitu ya, macet dan sebagainya gitu ya, yang memang hari Minggu dan Senin kemarin memang kita sudah prediksi menjadi puncak gitu ya, ditambah lagi dapat manfaat potongan tarif gitu. Nah, ini yang selalu kami sampaikan pengguna jalan untuk bisa memanfaatkan ini. Dan yang terakhir Mbak Adisti, pastikan dapat informasi update lalu lintas gitu Mbak Adisti, karena rekayasa lalu lintas dan juga update terkait dengan pengalihan di jalan tol ini selalu sifatnya dinamis gitu ya, berdasarkan kondisi di lapangan dari kepolisian. Nah, ini bisa memantau CCTV real time kami ataupun informasi rekayasa lalu lintas yang ada di aplikasi Travoy, ataupun bisa telepon melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080 dan juga melalui media sosial Jasa Marga. Nah, di sini kami selalu update apa saja sih rekayasa lalu lintas yang lagi berlangsung gitu ya, dan pengguna jalan bisa lewat mana dan sebagainya gitu ya, termasuk tips-tips berkendara. Mungkin itu Mbak Adisti dari kami.
Baik, lengkap dan juga jelas sekali. Terima kasih Mbak Faiza Riani telah bergabung bersama kami, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga, dan juga di studio sudah ada Mas Anjar Leksana yang merupakan praktisi otomotif. Jadi memang perlu persiapan yang begitu matang, baik itu dari pengemudi yang harus prima, kemudian juga kondisi kendaraan juga harus layak jalan dan juga termasuk saldo elektronik gitu ya. Terima kasih Mas Anjar, Mbak Faiza telah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali untuk Mbak Faiza. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.